Lagi Razia? Lagi Razia? PNS siapa yang PNS? Bapak lagi apa? Razia? Razia apa, Pak? Patroli? Sejak kapan? Sejak kapan di sub bisa patroli? Ada undang-undangnya nggak? Woi! Jangan lari, woi! Salam Pancasila dan salam penegakan hukum. Sahabat Rumah Pancasila mengirimkan video tentang Dinas Perhubungan yang melakukan pemeriksaan kendaraan di jalan dan minta tanggapan Rumah Pancasila. Apakah mereka memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor di jalan raya? Poin pertama. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, kalau kita baca di Pasal 1, angka 2 itu dikatakan bahwa yang boleh untuk melakukan penindakan di jalan, itu yang pertama adalah polisi lalu lintas, dan yang kedua itu adalah pegawai negeri sipil, yang memiliki kaitannya atau berhubungan dengan lalu lintas dan jalan raya. Dalam hal ini berarti Dishub. Ini dikuatkan lagi di dalam angka 3 daripada pasal 1 itu yang menyatakan bahwa yang memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan di jalan raya itu adalah Polisi Nasional Republik Indonesia dan yang kedua adalah Dishub. Kita dapat melihat secara nyata faktanya itu ada di dalam ketentuan pasal 9. Itu di bagian kedua daripada PP 80 2012. Di sana dikatakan juga yang melakukan pemeriksaan secara berkala maupun insidental itu di samping polisi lalu lintas itu adalah Dinas Perhubungan atau Dishub. Tetapi ada pengecualiannya sedikit. Kita dapat melihat di dalam pasal 10 dikatakan setiap pemeriksaan baik berkala maupun insidental yang dimaksud di dalam pasal 3 itu dapat dilakukan oleh polisi. Pasal 3 itu ada beberapa kriteria dari huruf A sampai dengan huruf E. Kalau polisi boleh keseluruhannya. Di dalam pasal 11 disebutkan ayat 1 ya, khusus untuk Dishub itu mereka diberikan kewenangan untuk melakukan pemeriksaan, baik secara berkala maupun insidental. Tetapi khusus sesuai dengan pasal 3, tapi hanya dimulai dari huruf B. Jadi mereka tidak boleh untuk memeriksa SIM, mereka tidak boleh untuk memeriksa STNK. Mereka hanya diberikan kewenangan dari huruf B sampai dengan huruf E, yaitu 1. Mereka memeriksa tentang bukti lulus uji daripada kendaraan. Kedua, mereka memeriksa mengenai fisik daripada kendaraan bermotor. Yang ketiga, mereka melakukan pemeriksaan terhadap daya angkut. Dan yang keempat, mereka melakukan pemeriksaan tentang izin penyelenggaraan angkutan. Yang cukup menarik adalah di dalam ayat 2 daripada pasal 11. Di dalam ayat 2 pasal 11 itu disebutkan dengan jelas bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Dishub sebagaimana diperintahkan pasal 11 ayat 1 itu wajib untuk didampingi oleh Polisi Nasional Republik Indonesia. Kata wajib, kalau dibaca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan harus, tidak boleh tidak. Oleh karena itu, ketika Dishub akan melakukan pemeriksaan, baik secara berkala maupun insidental, mereka wajib didampingi Polisi Nasional Republik Indonesia. Ini perintah peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini adalah peraturan pemerintah. Maka setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh Dishub terhadap huruf B sampai dengan huruf E di dalam ketentuan pasal 3, apabila tidak didampingi oleh polisi lalu lintas negara Republik Indonesia, maka tidak sah secara hukum. Itu adalah pendapat Rumah Pancasila. Semoga bapak-bapak yang bertugas di Dishub mempelajari kembali peraturan perundang-undangan sehingga tidak salah di dalam melakukan razia. Apalagi kalau minta uang, ancaman pidananya 5 tahun loh. Itu diatur di dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, khususnya di dalam pasal 11-nya. Maka jangan lupa, buka mata, buka telinga, buka hati, selalu berbuat baik di Rumah Indonesia. Perintah Bapak Pancasila. Salam Pancasila dan salam penegakan hukum.